Halo guys, balik lagi di Headline Liputan6.com edisi 9 Maret 2022 bersama saya Ratu Sri Asmirat yang kali ini akan membahas tentang perjalanan domestik tak perlu lagi tes COVID-19. Dampak positif dan negatifnya? Simak penjelasan berikut. Pada 7 Maret 2022, pemerintah mengumumkan akan menghapus syarat tes COVID-19 bagi calon pelaku perjalanan dalam negeri alias PPDN atau domestik, baik untuk moda transportasi udara, laut maupun darat. Tapi ada syaratnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, privilege itu hanya berlaku bagi PPDN yang sudah vaksinasi COVID-19 lengkap. Tujuan dihapusnya syarat tes COVID-19 bagi yang akan bepergian di sekitaran Indonesia dalam rangka transisi menuju aktivitas normal. Pada 8 Maret 2022, Satgas Penanganan COVID-19 akhirnya mengeluarkan surat edaran yang secara resmi tidak lagi mewajibkan menunjukkan hasil tes negatif dari virus corona ketika akan bepergian. Namun ditekankan bahwa hak istimewa ini hanya untuk kelompok yang sudah memperoleh vaksin corona sebanyak 2 kali. Bagi yang baru 1 kali atau bahkan belum sama sekali, tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Calon PPDN yang baru mendapat vaksin dosis ke-1 wajib melakukan swab tes PCR dengan hasil yang tentu saja harus negatif. Aturan yang kurang lebih sama berlaku bagi PPDN yang belum melaksanakan vaksinasi karena alasan kesehatan. Misalnya, pasien dengan komorbid yang diwajibkan melakukan tes COVID berupa PCR atau antigen dengan hasil negatif. Penyandang komorbid juga wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Keputusan ini membuat publik terbelah dua. Ada yang setuju dan ada juga yang merasa pemerintah terlalu tergesa-gesa. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman mengingatkan bahwa COVID-19 masih menjadi ancaman di Indonesia, lantaran fakta menunjukkan bahwa tren angka kematian masih meningkat. Kemudian, COVID-19 tidak hanya bisa memberikan dampak jangka pendek, tapi juga jangka panjang dengan adanya long COVID. Diki menilai peniadaan tes COVID-19 bagi PPDN dapat dilakukan mulai dari daerah-daerah yang sistem kesehatannya sudah kuat, serta masyarakatnya sudah menerapkan prokes dengan baik. Namun, epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono justru mendukung kebijakan pemerintah meniadakan tes COVID-19 bagi PPDN. Dia mengaku optimistis jika pelonggaran tidak akan memicu ledakan kasus COVID-19 di Indonesia pada hari mendatang. Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Dari kacamata Pandu, tidak ada urgensinya lagi mewajibkan tes COVID-19 bagi masyarakat yang ingin bepergian. Yang terpenting adalah imunitas masyarakat Indonesia sudah tinggi untuk bisa menangkal virus penyebab COVID-19. Harus vaksinasi 2 kali menjadi syarat yang harus dipenuhi calon PPDN agar tidak perlu lagi tes COVID-19 sebelum bepergian. Epidemiolog Diki Budiman menyebut bahwa strategi tes di era cakupan vaksinasi yang semakin membaik akan lebih bersifat target-oriented. Tes juga harus dapat diakses dengan cepat, mudah, dan murah. Diki juga menyarankan untuk diadakan uji publik terlebih dahulu jika hendak dilakukan perubahan strategi tes. Nantinya, kombinasi vaksin dan tes akan menurunkan transmisi komunitas ke titik di mana virus dapat dikendalikan secara efektif. Anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun turut menyambut baik keputusan ini. Menurutnya, penghapusan syarat tersebut akan sangat membantu sektor perhubungan dan wisata tanah air. Nabil optimistis industri transportasi dan pariwisata akan lebih hidup dengan penghapusan syarat PCR atau antigen tersebut. Meski demikian, Nabil mengingatkan agar pemerintah tetap terus mengingatkan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat, terutama saat berada di tempat umum atau transportasi umum. Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa segala kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan masukan dari para pakar dan ahli di bidangnya.
Menurutnya, peta jalan atau roadmap transisi COVID-19 yang dibuat juga tetap diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung tinggi tahapan. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Abraham Wirotomo, juga mengatakan bahwa pemerintah semakin melihat data bahwa varian Omikron lebih ringan dibanding Delta. Menurutnya, data-data kasus, keterisian rumah sakit, dan angka reproduksi efektif COVID-19 menunjukkan bahwa pandemi makin berhasil dikendalikan dengan baik. Sekian headline di petanam.com hari ini, saya Ratu Sri Asmirat undur diri. Bye!